Wih, sehat selalu abangku, Bang Edis. Ya, silakan Bang Saya Rijal Muslim, nyalakan kamera Bang. dulu. Ya, ntar Bang ya. Ini Hmm. Bang. Abang ini salah satu yang saya acungkan jempol ya, walaupun saya Muslim. Ya, Abang ini sebetulnya salah satu pendobrak. Ya, mudah-mudahan para Muslim bisa berpikir ulang dengan apa dogma-dogma yang selama ini mereka percaya benar. Oke, Wah, bukan wah, aku wah. Ini merendahkan beda dengan Muslim. Rijal saudara. Kenapa Anda beda dengan Rijal satunya? Akun saya tadi kena banned, Bang. Oh gitu. Iya. Tapi gini, jangan-jangan Anda nyamar jadi orang Islam. Coba kami tes dulu, baca surat An-Nas coba. Ya Allah ya Robbi ya Karim innalillah. Ya udah untuk abang saya bacakan ya, tapi bukan Silakan. ayat ruqyah ya. Silakan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Abang bukan jin kan? Ini bukan ayat ruqyah loh. Mantap. Jadi Anda benar-benar seorang Muslim, tetapi Anda setuju dengan channel saya ini ya? Saya setuju, Bang. Kenapa? Karena abang ini salah satu saya perhatikan yang semestinya para kaum muslimin dan muslimat tidak selalu berdasarkan dogma. Jadi harus kembali kepada Quran. Quran itu maksudnya gini, Bang. Kebanyakan dogma-dogma itu pada hadis-hadis. Itu nggak logik. Dogmanya nggak logik, nggak sesuai realita, itu masalahnya. Jadi Contohnya. abang itu selalu mendobrak contoh ya. Saya kasih contoh nih. Terserah abang aja contohnya apa coba. Ya, Karena apa yang hampir semua yang abang kedepankan itu sebetulnya abangnya. Halo? Macet. Kenapa ini macet-macet ini? Macet. Coba kita kasih naik dulu satu muslim untuk mengkonfirmasi ya. Ada Rohman Yamona. Kenapa sih macet-macet ini teman-teman? Padahal lagi bagus-bagus nih Bang Rijal nih. Waduh macet dia saudara-saudara. Aduh terpental lagi kan. Macet. Oke, kita kasih naik ada Santirian. Coba Santirian. Waduh, ini Santirian ini sangat mencurigakan ini foto profilnya. Santirian, silahkan nyalakan kamera. Ya Bang, bentar ya Bang. Sangat mencurigakan nih foto profilnya ini. Hai Bang Edis. Hai Santirian, gimana Santirian? Kristen? Iya Bang. Kenapa naik ke sini? Senang banget sama Abang, aduh gemes banget. Waduh, sangat berbahaya ini. Kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang muslim dulu ya. Oke Bang ya, semangat ya Bang ya. Siap Santirian. Saya kasih turun ya. Sulit ini saudara-saudara. Teman-teman sekali lagi teman-teman ya. Kalau teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristenku, jangan naik dulu. Kasih dong kesempatan kepada yang muslim. Nanti kalau kalian numpuk di kolom antrian naik ini, yang muslim jadi di belakang sendiri. Lama dia nunggu. Yuk teman-teman jangan naik dulu ya. Kasih kesempatan dulu kepada yang muslim. Kalau teman-teman Kristen memang benar-benar ngebet pengen mensupport Edis TV, saya kan ada program mendirikan rumah apologet. Teman-teman bisa support di situ ya. Caranya itu untuk melampiaskan biar teman-teman support saya. Melampiaskan rasa ngefansnya, rasa mendukungnya, itu support. Kita itu di sini belum punya tempat teman-teman. Tempat berapologetnya belum punya. Jadi teman-teman boleh mampir ke profil saya tuh. Nanti di profil saya ada link buat kolekte mensupport rumah apologet itu. Ya, teman-teman bisa support di sana. Bagi teman-teman yang belum tahu, saya akhirnya jadi iklan lagi kan. Nih, kalau Kristen datang akhirnya kayak gini terus saya bikin biar
Biar kalian nanti. Nah, jadi kesel nggak kalian kalau iklan terus? Teman-teman, di sini kita itu kan belum ada rumah apologet. Nah, kalau teman-teman mensupport Edis TV, mensupport saya, teman-teman tuh bisa support di sini nih. Saya balik. Saya itu ada membuka kolekte untuk mendirikan rumah apologet di sini. Jadi kepada teman-teman yang suka channel Edis TV, ingin mendukung supaya kita bisa terus mengudara, ya, teman-teman bisa tuh. Tangkap layarnya, screenshot, tangkap ya. Tahu nggak teman-teman screenshot? Nanti nggak tahu lagi screenshot itu apa. Maksudnya ditangkap layarnya. Ini udah tahun 2025 loh, masa nggak tahu cara nangkap layar? Karena saya teringat dengan orang-orang tua zaman dahulu kan. Tapi masih ada loh, masih ada ya kan. Iya, yuk coba ditangkap layarnya. Nah, nanti teman-teman kalau ada berkat berlebih bisa support di situ ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Saya balikan lagi kamera saya. Yuk. Ini sudah tahun 2025. Masih ada juga kadang-kadang yang nggak tahu profil itu apa. Ayah ada profil. Makanan apa itu profil? Ya banyak masih juga. 2025 masih banyak. Masih banyak orang tua zaman dulu yang dia nggak ngerti itu bahasa internet itu mereka tidak ngerti. Ya. Apa itu profil itu? Tak tahu aku profil itu apa katanya. Masih banyak yang seperti itu ya. Nggak apa-apa. Kita pelan-pelan mengajari orang-orang tua zaman dahulu ya. Oke, kita kasih naik lagi ada. Coba kita kasih naik. Emilia ini dari tadi naik ini, tapi saya naikin nggak mau ngomong. Coba Emilia. Silakan Emilia. Batuk dia Emilia. Gimana Emilia? Kamu dari tadi mengajukan permintaan naik, tapi kamu tidak mau bicara, itu kenapa? Laki-laki atau perempuan Anda ini? Udah, kamu nonton di bawah saja. Dari tadi pengen ngajukan permintaan naik, tapi dinaikin diem terus. Jangan diblokir. Biar dia jadi penonton saja di bawah itu ya. Oke, kita kasih naik ada Jamal 01. Ya, Jamal. Halo, Saudara Jamal. Iya. Ya, silakan Jamal, nyalakan kamera dulu. Ya, semangat Bang. Semangat tuh, udah disorak-sorakin dari belakang tuh. Ya. Bang Jamal Muslim, Bang? Iya. Muslim, iya Bang. Gimana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan? Sudah lama Bang nonton Edis TV? Sudah. Sudah berapa bulan Bang? 5 bulan. Sudah 5 bulan tapi masih Islam saja. Nekat aja ini Bang, udah 5 bulan nonton kok masih Islam. Coba, apa yang membuat Anda masih tetap Islam? Udah 5 bulan nonton. Bang, kameranya jangan kesana kemari Bang, sakit kepala Bang. Coba, tenang dulu, tenang. Tarik napas, ambil air minum dulu. Ya, saya tahu iman Anda tergoncang ya. Coba, apa yang mau Anda utarakan? Jelas. Nobar ternyata mereka teman-teman. Ya, apa Bang yang mau Anda sampaikan? Kan goyang semangat Bang. Kami Katolik gitu. Oh, Abang Katolik? Kok jadi ngaku-ngaku Muslim? Muslim atau Katolik Bang? Katolik Bang. Kenapa Katolik. ngaku Muslim?
Nggak apa-apa. Jangan begitu ya. Kristen itu diajarkan untuk mengatakan yang benar. Kalau Anda mengatakan yang tidak benar, nanti Anda disebut mempertuhan Muhammad. Karena itu ajaran Muhammad itu. Mengatakan yang bohong boleh itu Muhammad. Boleh berdusta dalam 3 hal. Terutama kepada musuh. Jadi jangan seperti itu lagi ya. Saya turunkan dulu. Nama Anda Jamal tapi. Oke, saya turunkan ya. Karena setahu saya Jamal itu Muslim. Yuk, silakan. Kita kasih, makanya saya heran udah 5 bulan nonton masih Islam, maka mencurigakan. Biasanya teman-teman kalau mantengin saya terus, sebulan aja kalian mantengin saya yang Muslim, itu pasti keislaman kamu tidak akan sama lagi seperti yang sebulan lalu. Udah berubah point of view kamu itu. Apa namanya? Sudut pandangmu itu sudah berubah terhadap agama Islam. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik ada Kusni Kasdut. Kusni Kasdut. Udah jam 10 malam nih. Yuk, Kusni Kasdut. Ya. Muslim Bang? Oke, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Oke, Bang. Kamaludin, ya. Silakan. Kusni Kasdut Muslim gak Bang? Muslim, Bang. Alhamdulillah Muslim. Sudah lama Bang nonton Edis TV? Udah hampir setahun loh, Bang. Udah hampir setahun. Masih Islam juga? Islam loh, Bang. Nekat yangnya. Oke Bang, apa yang mau Anda utarakan? Tema apa yang ingin mau Anda bahas? Saya, Bang, melihat Abang ini tidak senang aja sebetulnya. Yang membuat tidak senang apa contohnya Bang? Abang bawa Nabi Muhammad, Nabi itu Nabi saya, Nabi Abang juga sebetulnya. Sebentar, yang saya tanya itu yang membuat Abang tidak senang itu apa? Abang bilang Nabi Muhammad itu Abang pertuhankan. Kapan pula kami pertuhankan Nabi Muhammad itu? Ini lagi kan, tema mereka ini lagi kan, ini lagi. Pertuhankan itu apa? Mempertuhankan itu apa memang pengertiannya? Mempertuhankan tuh enggak Bang. Nabi Muhammad. Nah, kan nggak tahu kan dia mempertuhankan kan? Enggak, gini loh Bang. Ini sebentar. Ada ini. Abang tahu ini disebut device. Tahu device itu apa? Tahu device itu apa? Device tahu nggak? Ya. Apa device? Gak usah cerita-cerita kan nggak tahu kan? Intinya jangan. Makanya begini, sebelum kita menyimpulkan ini disebut ini makanya kita harus mendefinisikan dulu. Sebelum Anda jawab orang Islam mempertuhankan Muhammad atau tidak, kita harus membicarakan dulu definisi mempertuhankan. Coba apa mempertuhankan itu, Bang? Gak usah banyak cerita lah. Abang kalau ada di tahu Sumatera, kan? Bang. Nggak tahu dia. Gimana? Aku putuskan kepala abang itu. Karena Nabi apa? Muhammad jangan lain-lainnya loh. Kenapa Anda mau memutuskan kepala saya? Emangnya yang saya katakan tentang Muhammad fitnah? Aku marah sama abang. Penyebab marahnya apa? Sepele abang nama Nabi aku. Nabi kami yang Yang saya katakan tentang Muhammad fitnah atau tidak? Tidak. Nah, terus kenapa Anda marah? Kalau saya katakan Muhammad menikahi anak di bawah umur, salah atau tidak? Abang pakai akal logika abang loh. Akal logika abang pikir. Ketika saya mengatakan fakta tentang agama Islam, kenapa Anda marah? Abang pelajari itu semua tentang Islam tuh. Jangan abang mengada-ngada. Di mana saya mengada-ngada tentang agama Islam? Mengada lah. Contohnya, sebutkan satu contoh. Abang tuh
ilmu abang tuh belum 50% untuk Islam belum ada. Ilmu abang. Belum. Kan sudah saya bilang teman-teman, mereka ini orang-orang yang tidak tahu kenapa mereka Islam. Ditanya definisi mempertuhan, tak tahu. Ditanya Muhammad menikahi anak di bawah umur, tak tahu. Aku ini nggak marah. Orang ini banyak omong-omong kau. Omong-omongnya di mana? Semua yang saya katakan fakta. Aku orang Medan loh. Orang Medan memang gini karakternya. Beda. Iya. Bang, mau abang orang Aring, orang Medan, orang mana, itu tidak jadi masalah. Yang saya tanyakan, di mana yang saya katakan tentang Muhammad itu merupakan fitnah? Di mana? Ilmu abang itu 50% untuk Islam pun nggak ada loh bang. Nggak ada, tahu? Itu pun dia. Sungguh nekat yang nyata ini orang ini. Bang, coba. Ya. Ketika Anda nonton saya ini, sudah ngaku setahun nonton saya. Pernahkah saya dapati saya memfitnah agama Islam? Banyak loh bang. Sebutkan Tapi satu tak bisa. contoh. Satu contoh. Jangan banyak-banyak, satu aja, ayo. Saya tidak terima Nabi saya, abang bilang pertuhankan. Saya nggak terima. Tadi sudah ada Muslim yang naik, dia sudah ngaku bahwa Muhammad itu ilahnya orang Islam. Akalnya tuh nggak dipakai nyakalnya tuh bang. Nggak dipakai nyakalnya tuh. Ya gimana, orang kau pun kerjanya minum tua terus. Kau kerjanya mabuk terus. Gimana? Alasan itu dijaga loh bang. Coba aku tanya dulu. Apa itu ilah? Ilah itu Allah. Ilah itu Allah katanya. Udah, belajar dulu agama Islam, Bang. Belajar dulu agama Islam. Belajar di sana. Belajar di sana, belajar dulu. Makanya saya bilang teman-teman, banyak kan di antara muslim-muslim kan ngajakin saya, coba kamu berani nggak diskusi offline? Mana bisa orang Islam diskusi offline? Belum sanggup orang Islam itu diskusi offline. Karena apa? Karena nanti ketika diskusi offline, ya seperti tadi itu, halal darahmu. Tidak mampu mereka, membantah mereka tidak mampu. Menjawab mereka tidak sanggup. Yang mereka sanggup itu mempersekusi orang. Satu-satunya kekuatan yang masih dimiliki orang-orang Islam adalah kekuatan mempersekusi, memenjarakan. Kan sudah saya bilang, kalau ada kalian muslim-muslim, ulama-ulama yang nonton channel Edis TV, mendapati channel Edis TV memfitnah, ramai-ramai kalian datang ke Mabes Polri. Sudah dibilang kok. Apa kalian tuli, conge atau bagaimana? Datang ke Mabes Polri bersama-sama ormas-ormas Islam. Datang. Ini ada channel Edis TV. Mengatakan bahwa Muhammad berhalusinasi. Bilang. Saya yang bilang. Muhammad itu nabi yang berhalusinasi. Bahkan Muhammad itu patut kita periksa kejiwaannya karena dia mengalami satu penyakit depresi mental. Oh, gimana Anda itu? Loh, saya siap mempertanggungjawabkan perkataan saya. Muhammad menurut literasi-literasi yang saya baca di dalam sejarah-sejarah agama Islam mengalami halusinasi. Mengalami serangan mental, mengalami depresi dia. Makanya mau bunuh diri dia. Dia berhalusinasi, dia bingung. Dia sudah bersetubuh enggak dengan istrinya. Bingung dia. Saya udah bersetubuh enggak ya sama istri saya yang ini? Sama yang ini udah bingung dia. Makanya Muhammad itu menurut literasi orang Islam berhalusinasi. Sebulan dia berhalusinasi. Nggak ngerti, dia nggak bisa membedakan A dengan B. Dia nggak bisa membedakan sesuatu yang sudah terjadi atau belum.
Ketika saya bilang gini, kalau kalian tidak percaya sama saya, datang kalian ke Mabes Polri, udah dibilang. Tangkap ini di video saya ini, kalian sebarkan, kalian viralkan. Oh, gimana Anda ini? Saya yang bilang begitu karena tertulis di dalam literasi orang Islam sendiri. Lalu jadi pertanyaan, kenapa Anda bilang begitu? Walaupun itu demikian, kenapa Anda bilang begitu? Karena ulama-ulama Islam kalian, Abdul Somad, Adi Hidayat, Zakir Naik, dan banyak lagi, ulama-ulama kalian mengatakan bahwa Muhammad kalian itu dinubuatkan di dalam Injil dan Taurat. Bahkan Yesus menubuatkan akan datangnya seseorang yang meneruskan ajaran Yesus. Karena kalian bilang begitu, saya bilang tidak. Kenapa bisa tidak? Nah, saya kasih tahu sebabnya. Karena Muhammad adalah tokoh yang berhalusinasi, tokoh yang mengalami gangguan depresi. Bagaimana mungkin Yesus menubuatkan akan datangnya seorang nabi yang meneruskan ajaran dia, sementara sosok yang meneruskan itu kayak Muhammad? Itu maksud saya. Seandainya kalian umat muslim tidak menempel-nempelkan Muhammad kalian itu kepada ajaran kami, saya tidak akan ngomong-ngomong tentang Muhammad. Gitu loh. Masa cuman kalian aja yang boleh ngomongin agama kami nggak boleh ngomongin agama kalian. Tapi itu pun saya tetap tidak memfitnah. Saya tetap mengatakan yang sesungguhnya. Gitu loh. Saya katakan apa yang tertulis dalam literasi kalian. Nanti mungkin kalian marah kan, kenapa Bang kok begitu? Nih, saya kasih contoh sama kalian ya. Bagaimana seorang ulama atau perlakuan orang Islam terhadap agama Kristen di Indonesia. Ini saya kasih contoh. Zakir Naik kan sekarang datang lagi ke Indonesia. Itu diundang, difasilitasi, disambut lagi kalau saya dengar-dengar. Menteri Agama atau siapa yang nyambut. Nah dulu tahun 2017 Zakir Naik tuh pernah datang ke negara kita tercinta ini. Apa dia katakan? Nih dengerin omongan dia. Bagi yang ngerti bahasa Inggris ya, dengerin. Nih. Perhatikan. Jesus Christ, peace be upon him, says that I am God, or where he said, worship me, I, today, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. Tuh, lihat itu. Kalian dengar suaranya? Bagaimana ketika penceramah Islam di hadapan 40.000 orang di Stadion Patriot Bekasi, dikawal oleh polisi, ya, mereka menarasikan agama Kristen sedemikian rupa. Boleh. Bagaimana saya tidak boleh menjawab? Saya juga harus menjawab. Saya sebagai orang Kristen, saya kasih respon saya. Kalau kamu katakan Kristen begini, begitu, argumen saya tanggapi dengan argumen. Ketika saya menanggapi dengan argumen, jangan kalian tanggapi dengan awas kamu ya. Apa itu? Gitu loh. Coba kalian pikir itu dulu. Jangan kalian langsung bilang ini orang mencari-cari permasalahan. Tidak seperti itu Ferguson. Ada jalan ceritanya. Ya. Yo, silakan. Kalau kalian ngomong, kitabnya orang Kristen sudah dipalsukan. Namanya dakwah. Ketika saya jawab Muhammad menurut literasi hadis, dia mengalami gangguan mental. Kalian bilang penistaan agama. Gimana sih? Coba naik sini, yuk silakan.
Diskusi kita dengan baik. Nggak usah lari kemana-mana. Kalian ini sungguh nekat yang nyata ya. Coba kita kasih naik ada Diana. Diana. Ya, silakan Diana, nyalakan kamera Anda. Bentar Bang. Kenapa maskeran seperti itu? Saudarinya Juma kah? Iya, muslimah atau bagaimana Diana? Saya Muslim. Muslim. Apa buktinya bahwa Anda Muslim? Coba bacakan satu surat di dalam Al-Quran. Haruskah? Supaya tidak terjadi fitnah di antara kita. Karena banyak nanti yang nggak percaya. Itu kan ngaku-ngaku saja. Nah kalau di channel saya nggak. Kita uji setiap klaim. Coba kalau Anda benar-benar seorang Muslim. Bacakan satu surah di dalam Al-Quran. Atau apa yang Anda ini tahu ketika sholat kah, bacaan sholat kah? Coba silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Silakan Al-Fatihah. Itu bukan Al-Fatihah. Saya sudah. Itu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Fatihah. Ini muslim. Sebentar. Anda ini Muslim betulan atau bagaimana? Jangan ngaku-ngaku loh. Saya Muslim. Saya lagi loading untuk ke Kristen. Agama Islam. Iya, saya sedang belajar agama Kristen. Anda benar di KTP tertulis apa? Islam. Di KTP tertulis Islam. Coba bacakan surat Al-Fatihah. Coba kalau Anda Islam, pasti Anda tahu surat Al-Fatihah. Coba. Baiklah ya, saya turunkan ya. Saya meragukan keislaman dia. Saya ragukan, saya mohon maaf, saya ragukan. Di sini teman-teman ketahuilah, saya itu orangnya objektif teman-teman. Saya nggak mau orang ngaku-ngaku gitu, saya nggak mau. Kalau walaupun di channel orang Islam banyak ngaku-ngaku. Kalau di channel Islam ya kayak gitu-gitu laku keras itu ya, laku keras. Kalau di channel Islam, di channelnya Dondi ya, itu ada orang sudah Islam dimualafkan lagi. Iya. Dia udah Islam kan, udah Islam dia, tapi disyahadatkan, ya kan? Terus dibilanglah, inilah setelah berdebat Donditan langsung ada yang mualaf. Rep. Kalau di channel saya enggak, teman-teman. Walaupun dulu banyak channel-channel Kristen ya, kesaksian mantan-mantan Muslim apa. Saya nggak seperti itu. Saya uji betul-betul. Ya. Dulu ada sebuah channel itu namanya channel Yusuf Manubulu. Di situ banyak pengakuan-pengakuan. Saya udah naik haji berapa 100 kali bla bla bla. Nggak diuji. Kalau di tempat saya uji. Setiap ada pengakuan-pengakuan, klaim-klaim harus kita uji kebenarannya. Jadi kita nggak nerima-nerima asal pengakuan. Biar kita itu yang bermutu-mutu. Kita udah capek dengan yang kuantiti, kita cari yang kualitas. Ya, bukan kuantitas, ya. Kita bukan cari jumlah tapi kita cari mutu, ya. Seperti itu. Lebih baik 1 tapi bermutu daripada 10 nggak ada isinya. Ya. Ya, kalau saya kayak gitu ya. Kita kasih naik ada Cebercana. Ceber atau ini saja, Ibu Gembala 3. Coba, Ibu Gembala 3. Ya, Ibu Gembala 3. Ibu Gembala, silahkan nyalakan kamera. Shalom Bang, turunkan aja. Saya hanya apa ya? Hope ini saja, sangat fans sama Abang Edi, semangat terus. Salam dari Bekasi.
Oke, saya turunkan ya Ibu Gembala ya. Kayaknya ini Ibu Gembala. Kita harus coba. Oke, kita turunkan ya. Ya, teman-teman ya, kita mengundang yang muslim-muslim. Coba yang muslim-muslim, coba teman-teman, kalian kalau dapati channel ini ada mengatakan sesuatu yang salah, membuat klaim yang tidak benar, naik ke sini dan bantah yuk. Coba, yuk silakan yuk. Jangan kalian bilang Paulus begini begitu memalsukan, baru dibilang dakwah. Kalau kalian ngomong Paulus seorang pendusta, namanya dakwah. Giliran saya bilang Muhammad mengalami ada gangguan mental, kalian marah. Kalau saya bilang Muhammad mengalami gangguan mental, ada dalilnya dalam hadis. Kalau mau tahu naik sini. Yuk, silakan. Biar saya tunjukin dalilnya di mana. Oke, kita kasih naik ada Partino SOS. Sarjana sosial. SOS itu sarjana sosial ya. Ya, Partino silakan nyalakan kamera, Bang. Partino? Ya, Bang. Bang Partino Muslim, Bang. Ya, betul. Muslim. Oke. Baik, di sini saya Kristen, Bang. Saya membuka diskusi lintas iman. Mohon maaf kalau kadang-kadang bahasa saya itu agak sedikit sarkas dan kasar. Itu untuk mengimbangi Muslim yang datang ke sini yang marah-marah. Kalau datangnya baik, pasti saya tanggapi baik. Tapi kalau marah-marah, saya tunjuki dalil-dalil juga yang agak sedikit keras. Oke. Bang, pernah dengar pernyataan-pernyataan petinggi-petinggi atau ulama-ulama ternama Islam yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah ajaran begini begitu, ya, bahwa Paulus merubah-rubah, Bible dipalsukan. Pernah dengar itu? Belum sering juga sih. Tapi pernah dengar ya? Iya. Nah, ketika ulama-ulama kalian berkata demikian, itu kan namanya dakwah, betul? Di dalam salib ada jin kafirnya, betul? Lalu dengan nada melecehkannya, Abdul Somad bilang, haleluya, gitu betul nggak? Kalau spesifik gitu sih kayaknya nggak juga sih, Bang. Nah, kan susah. Nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Itu ekspresi orang Islam, nggak apa-apa. Karena itu kan iman kalian. Cuman saya juga harus boleh dong mengekspresikan iman saya. Cuman itu kok permintaan saya. Kita nggak boleh munafik bahwa menurut ajaran agama Islam, Kristen itu sesat. Menurut ajaran agama Islam. Gak apa-apa orang itu iman kalian. Tapi saya juga boleh mengekspresikan iman saya. Menurut iman saya, Muhammad itu bukan nabi, tapi nabi-nabian. Nah, yang tidak boleh itu, Bang, ketika orang Islam mengekspresikan ekspresinya, mengekspresikan agamanya, dibilang dakwah. Tapi orang Kristen melakukan hal yang sama, dibilang penistaan agama. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau Bang Edis bicara Islam ada dasarnya nggak dari Kristen? Baik, baik. Di dalam ajaran agama Kristen dikatakan bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan. Bahwa penyesatan itu harus ada. Makanya sebagai seorang Kristen saya harus melakukan hal yang defensif supaya penyesatan itu tidak masuk dan menimpa saudara-saudara saya sehingga mereka ikut disesatkan. Penyesatan di bidang apa maksudnya? Contoh misalnya ketika atau keimanan. Contoh misalnya ketika Zakir Naik datang ke Indonesia tahun 2017 di hadapan 40.000 orang di Stadion Bekasi, di Stadion Patriot Bekasi dengan pengawalan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dia berorasi, demikian orasinya. Dia bilang begini, bahwasanya tidak pernah Yesus mengklaim keilahian.
Kalau ada Yesus mengklaim keilahian, saya masuk Kristen. Langsung umat muslim teriak, Allahu Akbar. Sudah mau nonton videonya atau percaya aja sama saya? Ya, gambarannya udah ketangkap sama saya. Mau nonton videonya? Ya. Hanya 1 menit videonya, mau nonton? Ya, coba. Baik, biar teman-teman tahu ya. Nih, biar teman-teman tahu. Saya akan tunjukkan. Bentar. Bentar ya. Saya akan tunjukkan, saya balikkan dulu. Biar kita sama-sama nonton ya. Abang kan sarjana nih. Kalau sarjana pasti ngerti lah bahasa Inggris ya. Jadi tidak perlu saya inikan. Saya terjemahkan. Nih. Saya balik dulu kamera saya sebentar. Headset saya harus saya ginikan biar suaranya kedengaran. Perhatikan ya. Nih. I am ready to put my hand on the guillotine. If any Christian points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says, worship me, I, today, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. In fact, if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, has clearly mentioned, and in several places, he never claimed divinity. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Jude, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. I judge, and my judgment is just, for I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but the will of Almighty God, he's a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, you are the Muslim. We never claim divinity. Oh, baik. Saya rasa Anda kan seorang sarjana. Pasti Anda ngerti bahasa Inggris lah ya. Di situ intinya Zakir Naik berorasi tentang Bible. Dia kutip Bible sekian, Yohanes sekian, ayat sekian, bukian sekian. Pada penutupnya dia katakan, Yesus adalah seorang Muslim. Nah, ketika dia bilang begitu, Bang, di negara kita, itu dia malah dikawal sama polisi. Dikasih Stadion Patriot Bekasi. Kasih fasilitasnya, difasilitasi negara, sambut petinggi-petinggi negara. Bahkan seorang wapres menyambutnya. Tapi giliran saya nanggapin, ini penistaan. Tangkap, penjarakan orang ini, tangkap. Apa kayak gitu, Bang? Coba, ketika orang Islam melakukan narasi-narasi, orasi-orasi tentang Kristen, boleh dakwah. Bolehkah saya melakukan hal yang sama? Jadi intinya Edis ini curhat atau gimana di medsos? Iya, saya ini menyuarakan keadilan. Supaya jangan hanya orang Islam saja yang boleh bahas Kristen. Kristen juga harus boleh bahas agama Islam. Tahu nggak kalau itu emang konsepnya orang Islam seperti itu? Konsep Kristen juga begitu, boleh juga Kristen mengajarkan ajaran Kristennya, mengajarkan juga yang mana yang sesat juga boleh. Ada di dalam kitab-kitab. Ada. Contohnya, tadi kan sudah saya bacakan, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi alangkah lebih baiknya orang yang menyesatkan itu dilemparkan ke dalam laut. Nah, cuman sekarang ini kan kita tidak fisik begitu loh. Kita ini kan ide, kita ini kan sudut pandang yang kita adu ini. Ketika kalian mengeluarkan sudut pandang kalian boleh, kok saya kok nggak boleh gitu loh. Enggak, gini Bang Edis, kalau bahasanya menyesatkan itu kan menyesatkan kaum Kristen maksudnya, bukan
Bukan orang Islam yang menyesatkan Kristen kan? Gini ya, inti yang kita tonton tadi Bang, seorang penceramah muslim, dia membuat narasi atau membuat penafsiran, membuat orasi-orasi, pidato tentang agama Kristen. Bahwa Yesus tidak pernah mengklaim definiti, keilahian. Bahwa Yesus itu seorang muslim. Bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Bahwa Yesus itu menubuatkan kedatangan Muhammad. Bahwa kitab suci orang Kristen itu dipalsu-palsukan. Kalau tujuannya untuk menguatkan umat Islam boleh nggak? Boleh. Kenapa tidak boleh? Boleh. Boleh. Iya. Tapi saya boleh nggak melakukan hal yang sama? Tapi kepada umat Kristen apa umat Islam? Publik ini Bang, itu juga publik. Publik itu Bang, kepada siapapun pemirsa yang nonton. Zakir Naik pun sifatnya publik dia. Dia mengundang yang muslim. Banyak, kalau Anda tonton itu video panjang Bang. Tahun 2017, Zakir Naik itu tur dia. Dia datang ke Surabaya, Jakarta, ke Makassar. Tur dia, tur Indonesia. Sekarang pun dia datang lagi. Cuman saya tidak tahu materi yang terbaru sekarang. Saya nggak tahu apakah masih membahas bahasa agama Kristen atau tidak. Saya belum nonton video yang sekarang. Mengolok-olok nggak itu Bang? Baik. Nah ini kita bicara mengolok-olok. Baik. Iya. Bang, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, iya, itu sebenarnya hal yang sangat melecehkan ajaran agama Kristen, Bang. Itu adalah satu perbuatan besar yang dilakukan oleh Yesus kami. Ketika Anda katakan bahwa Yesus kami itu melarikan diri, diserupakan dengan yang lain, malah orang lain yang disalibkan, itu kan dalam sudut pandang kami, itu merupakan sesuatu hal yang merendahkan agama kami. Masa Yesus jadi seorang pengecut, lari, digantiin orang gitu? Enggak. Di dalam konsep Muslim kan seperti itu. Dibikinlah orang entah mukanya muka siapa, langsung berubah jadi dia, kan aneh begitulah. Ya emang itu dasar dari Islam segitu. Iya. Jadi nah makanya kita jangan bicara materialnya dulu. Gini. Iya. Artinya orang Islam membahas agama Kristen. Setuju? Iya. Nah, boleh nggak sekarang gantian orang Kristen bahas agama Islam? Tapi saya setuju dengan Anda. Jangan memfitnah. Jangan mengatakan yang nggak ada. Ya. Contoh. Kalau orang Islam bilang tidak disalibkan. Ada itu dasarnya. An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Betul. Mereka tidak membunuhnya dan mereka juga tidak menyalibnya melainkan yang diserupakan oleh dia. Betul? Oleh mereka, betul? Ya. Jadi gimana pemahamannya? Saya pun ketika saya mengatakan sesuatu tentang agama Islam, saya tidak pernah memfitnah. Kalau saya memfitnah, saya sudah bilang, kalau ada orang Muslim yang bisa nunjukkan saya fitnah, nggak usah capek-capek lapor polisi. Saya lompat dari Monas. Ya, coba. Selama ini Bang Edis itu menyampaikan ayat-ayatnya itu sesuai konteksnya. Terus ya dalil-dalil hadis ya itu memang sesuai. Cuma mungkin narasinya aja Bang yang perlu kalau narasi saya memang sedikit saya buat sarkas. Itu namanya satu bagian entertainment. Zakir Naik juga melakukan hal-hal yang sarkas. Sama, itu juga bagian dari entertainment. Gitu loh. Ya emang sekarang seperti itu modelnya Bang. Kenapa sekarang naik ini rating perdebatan. Tapi yang dikhawatirkan ini implementasi kepada masyarakat ini Bang. Gimana menurut saya setuju. Begini. Tadi kan yang nonton 40.000 orang. Itu live, itu nontonnya langsung itu onsite ya. Langsung di situ nonton. Ini online yang nonton ini 27.000 orang. Artinya sama-sama ditonton. Nah, ketika Zakir Naik ditonton 40.000 orang, adakah perkataan bagaimana nanti kalau menimbulkan gesekan, bagaimana nanti kalau menimbulkan disintegrasi? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi tiba-tiba kalau saya ngomong, kenapa ada pernyataan seperti itu? Ini yang saya juga heran.
Kalau orang Islam bahas Kristen, nggak ada kata-kata nanti terjadi perpecahan bang, nanti terjadi ini. Bahkan mereka pajang itu di jalan raya. Apanya? Apakah Bible dipalsukan? Ada bannernya itu. Nggak ada menimbulkan disintegrasi, nggak ada polisi di situ nurunin bannernya, nggak ada di situ ulama datang nurunin bannernya, nggak ada. Tapi kenapa ketika orang Kristen melakukan hal yang sama, langsung dibilang, bagaimana nanti bang implementasinya dengan masyarakat awam? Berarti Anda sedang menunjukkan bahwa masyarakat Islam gampang marah. Tapi kan itu sebagian kecil aja bang, yang apa itu pro gitu kan. Kenapa dijadikan topik seolah-olah semuanya gitu, Islam itu pro gitu. Baik, buktinya ada nggak orang Islam datang menurunkan banner? Adakah orang Islam datang menghentikan acara itu? Nggak ada. Bahkan didukung oleh petinggi-petinggi negara. Yang nyambut, bang tahu nggak yang nyambut Zakir Naik waktu itu siapa? Ya itu ada dasar hukumnya di negara bang berarti. Bang, menurut kitab undang-undang hukum pidana, ya, yang berlaku pada waktu itu, dan juga menurut pasal 156A KUHP, ya. Barang siapa, intinya itu bunyinya, barang siapa melakukan penafsiran terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia, di mana penafsirannya tersebut bertentangan dengan pengertian umum yang dimaksud dalam satu itu disebut menistakan agama. Saya kasih contoh, Contoh misalnya, Pak Ahok ketika dia mengutip Al-Maidah 52, ya kan? Dikatakan jangan mau dibodoh-bodohi. Pakai Al-Maidah begitu kan? Tahu nggak apa yang terjadi? Ngamuk orang Islam. Itu dia baru cuma ngomong jangan mau dibodohi doang, udah kayak begitu. Apalagi menafsirkan sesuatu. Nah, ini Zakir Naik dia sudah menafsirkan sesuatu terhadap Bible kami. Menurut Yohanes. Tapi sekarang kan dengar ditolak, Bang. Bagaimana? Dengar-dengar ditolak itu yang mau ke Jawa itu. Gimana? Iya, tetapi kan yang nolak Bang malah justru yang nolak itu oknum orang Islam. Jadi kalau Anda katakan yang mendukung orang Islam itu cuma dikit, justru yang menolak itu malah lah oknum. Mana Anda ini? Jadi begini Bang, jadi ya kita ini aja lah. Kalau masalah pemahaman akidah itu kan kita masing-masing. Ya kalau sifatnya untuk mengedukasi Bang Edis ya ini untuk masyarakat Indonesia ya khususnya yang masih awam-awam gitu. Jadi ya saya cuma pesan gitulah, jangan terlalu menjas itu menilai. Misalnya Bang Edis Muhammad A, B, C, D. Nah itu kan kompetensinya sebenarnya walaupun itu yang sesuai hadis benar, sesuai Quran yang bacakan Edis benar, kan dalam penterjemahannya beda Bang. Oke, kita kasih contoh Bang. Tadi saya mengatakan Muhammad mengalami dalam tanda kutip, mengalami gangguan dalam tanda kutip kejiwaan. Bukan berarti gila, saya tidak mengatakan dia gila. Muhammad mengalami salah satu emosional disorder atau depresi mental. Benar nggak statement saya itu? Secara logika itu manusiawi nggak? Iya, manusiawi. Benar nggak itu? Manusiawi, iya. Tapi yang saya katakan benar nggak? Ya kalau ada dalilnya mungkin benar, saya belum memahami juga. Pernah nggak Muhammad mencoba ingin bunuh diri, menjatuhkan dirinya dari tebing? Nah itu saya juga belum memahami. Belum tahu. Oke, sebelum kita masuk ke situ, saya mau tanya, orang yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya dalam dunia ilmu psikologis, ya dalam dunia ilmu-ilmu yang demikian saya juga nggak ngerti, itu mengalami salah satu penyakit mental, betul nggak? Boleh jadi. Boleh, jangan boleh jadi Bang. Gimana ini Anda ini? Anda sarjana sosial loh. Coba. Itu gimana? Maksudnya gimana maksudnya?
samaan sama orang yang depresi gitu, Rasul atau gimana? Baik, kita akan kasih contoh dulu ya. Hadis itu tertulis di mana ya? Jadi teman-teman, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Muhammad itu mencoba ingin bunuh diri, ya. Kita tampilkan dulu hadisnya. Bentar. Sekaligus disampaikan penyebabnya, Pak. Penyebabnya itu adalah karena wahyu itu berhenti turun. Wahyu tidak turun dalam sekian lama, kemudian Muhammad mencoba ingin bunuh diri. Sebentar, saya kasih hadisnya dulu ya. Saya tampilkan dulu hadisnya. Oke, saya balik ya. Ini diakui oleh ulama-ulama ya, tapi ya memang banyak orang Islam kan nggak ngerti agama Islam. Ini baik. Ya Bang, sambil belajar saya Bang, supaya tahu. Baik, saya senang kalau ada Muslim mau belajar gitu loh. Nih ya, ini hadisnya nih. Ini Arabnya, ya. Kita bacakan ya, nih. Az-Zuhri berkata, Urwah memberitahuku dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, yang berkata bahwa wahyu terhenti untuk beberapa waktu hingga Nabi SAW bersedih. Menurut kabar yang sampai kepada kami, sampai pada titik kesedihan yang membuat beliau berkali-kali pergi karena ingin bunuh diri dengan cara melompat dari puncak gunung. Nih. Ini riwayat Muslim ini. Jadi menurut literasi ini saya simpulkan bahwa Muhammad mengalami depresi mental. Muhammad mengalami semacam gangguan mental dia. Setuju? Ya karena saya baru dengar jadi ya masih meragukan. Baru dengar. Iya. Karena gini Bang Edis, yang kami pahami, yang saya dengar itu Rasul itu nggak pernah sedih. Ya, makanya kan saya bilang Bang, di channel ini saya sering berkata begini. Kalau kalian nonton channel saya, banyak hal-hal yang kalian tidak pernah dengar di pondok pesantren. Ya. Banyak hal-hal yang kalian tidak pernah dengar di ceramah-ceramah kajian subuh, di ceramah Trans TV. Kalian nggak pernah dengar. Karena selama ini disembunyikan. Terus gini Bang, saya kan memahami Al-Quran itu nggak ada kontradiksi. Tapi di lain waktu pernah dengar Bang Edis itu bahwa Al-Quran ini sangat kontradiksi dengan ayat yang lain gitu. Baik, mau saya kasih satu contoh kontradiksi dalam Al-Quran? Ya betul. Baik. Mana yang bertentangan? Baik, oke. Menurut Al-Quran itu berbahasa apa? Bahasa Arab. Oke. Kalau berbahasa Arab artinya tidak ada satupun kosakata yang tidak memiliki artinya, betul? Artinya semuanya sama artinya, gitu atau gimana? Saya kasih contoh. Bang, kita ini manusia. Ya. Menurut Bible, ya, ada banyak sekali bahasa di muka bumi ini. Ada ribuan, puluhan, bahkan jutaan kosakata di muka bumi ini. Setuju? Ya. Ada nggak satu kosakata yang tidak punya arti? Kosakata punya arti, Pak. Baik. Artinya semua kosakata ada artinya. Ada. Coba, kalau saya ngomong begini. Bang, tungkriung abrokoter bang. Itu bahasa apa? Nah, nggak tahu kan? Karena tidak ada artinya. Tidak ada satu kosakata yang dia tidak punya makna. Ya kan tergantung bahasanya itu. Bahasa apapun bang. Maknanya itu bahasa kacau. Iya, bahasa kacau. Jadi selama kita jadi orang Indonesia, tidak ada orang Indonesia yang ngerti tungkriung itu apa. Anda tahu tungkriung itu apa? Nggak tahu kan? Ya, sama, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Baik. Al-Quran mengklaim asal berarti. Ya, itu bahasa asal, nggak ada artinya. Ya. Iya. Baik. Kalau Quran asal enggak? Nah, saya akan tunjukkan. Saya akan menunjukkan satu statement Al-Quran yang bertentangan dengan statement Quran lainnya. Menurut Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan
fungsinya, maksudnya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab adalah supaya kamu memahaminya. Mau saya tunjuk ayatnya atau percaya saja? Ya, karena waktu itu yang menerima wahyu kan orang Arab. Kalau yang menerima wahyu orang Indonesia mungkin bahasa Indonesia. Baik. Tujuan Al-Quran dibuat dalam bahasa Arab supaya orang paham, betul? Ya, waktu pertama turunnya kan di sana. Baik, saya bukakan saja ayat Qurannya ya. Iya. Saya tunjukkan Qurannya. Surat Yusuf ayat yang kedua ya. Saya akan tunjukkan apa maksudnya Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Saya tampilkan ke depannya Bang ya. Saya balikan. Nih. Dikatakan di sini, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Ingat, saya garis bawahi, saya bold. Agar kamu memahaminya. Sudah? Iya. Baik. Kamu itu siapa? Yang Kamu dimaksud? di sini adalah orang-orang yang menerima Al-Quran ini. Yang Quran sampai kepadanya ini. Pertama kepada Muhammad berarti ya? Ya, tapi di sini bukan hanya kepada Muhammad. La alakum, kum ini jamak dia. Kalau la ala, la alaka, ya itu satu orang. Tapi ini la alakum, oke? Ya. Oke, baik. Sekarang saya akan tunjukkan satu ayat. Ya. Saya akan tunjukkan. Ini Bang ya. Oke, Anda tahu ini apa? Kaligrafi Bang. Ya, ini ayat Quran nggak ini? Oh ya, kalau tulisannya AL itu ya. Dan mim. Alif lam. Mim, ya. Oke, alif lam mim. Bang, ini ayat Quran bukan alif lam mim ini? Alif lam mim, ya itu biasanya di awal-awal surat gitu. Ya, alif lam mim. Coba saya tanya, tujuan Al-Quran diturunkan supaya kamu memahami, betul? Ya. Oke. Coba, ada nggak orang Islam yang paham ini? Nah, itu perlu konteksnya belajar dulu sih. Kalau saya nggak memahami. Nggak memahami. Berarti klaim Al-Quran itu menjadi dusta nggak? Karena nggak ada satupun orang Islam yang paham ini, Bang. Lo tahu Bang Edis? Karena tadi disebutkan, kami turunkan Quran kepada kalian dalam bahasa Arab, la'alakum takilun, supaya kamu memahaminya. Ternyata tidak ada satupun orang Islam yang memahaminya. Dan itu dikonfirmasi oleh Al-Quran. Saya tunjukkan ayat konfirmasinya. Bahwa tidak ada orang Islam yang paham itu. Nih, di dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-7, ya, saya tunjukkan. Benarkah tidak bahwa Al-Quran sendiri mengkonfirmasi? Nih, perhatikan. Ini Ali Imran ya, ayat yang ke-7 ya. Nih, apa dikatakan di sini? Dialah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Tahu nggak Anda pengertian mutasyabihat? Iya. Mutasyabihat itu nggak ada yang ngerti. Ya, itu konteksnya begini Bang. Jadi Allah itu menunjukkan suatu ayat, ada yang bisa dipahami, ada yang belum bisa dipahami secara langsung gitu. Bukan Bang, mutasyabihat ini memang tidak ada yang mengerti takwilnya. Nih, saya bacakan ayat selanjutnya ya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengerti takwilnya melainkan Allah. Gak ada Bang yang mengerti takwilnya. Gak ada. Makanya orang-orang yang suci itu dia akan mendekatkan kepada Allah dan yakin. Jadi manusia dikasih akal pikiran itu supaya memahami Bang. Bukan. Anda nggak maksud yang saya maksudkan. Begini Bang Pardino ya. Iya, coba gimana? Maksud
Al-Quran diturunkan supaya orang itu paham atau mengerti, betul? Ya, betul. Tetapi faktanya banyak orang Islam atau seluruh orang Islam tidak mengetahui ayat-ayat tertentu. Setuju? Ya. Ya. Bahkan Allah itulah. sendiri mengomentari Al-Quran. Di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang tidak diketahui atau mutasabihat. Yang tidak seorang pun mengetahui maknanya. Terus buat apa Bang itu diturunkan? Bukankah itu bertentangan dengan statement yang satunya? Jadi gitu Bang, kenapa ada aja pertentangan di umat Islam. Jadi emang orang Islam itu kan harus memahami bagaimana syariat, hakikat, makrifat. Itu kan ya supaya ya gitu, ada suatu ayat-ayat yang emang harus dipahami secara mendalam. Gitu. Saya kasih lagi satu contoh ayat di dalam Al-Quran yang orang Islam nggak tahu itu apa. Coba apa? Surat Al-Kahfi, kalau cuma satu nanti Anda nggak ini ya. Al-Kahfi ya. Al-Kahfi ayat yang ke-8. Saya tunjukkan kepada Anda bahwa Al-Kahfi artinya gua ya? Gua, ya. Oh iya, iya. Oke, ayat yang ke-9 maksud saya Bang ya. Nih, saya tampilkan lagi. Ini ada yang saya bilang tadi tungkriung itu tadi. Ada kosakata di dalam Al-Quran yang orang Islam itu nggak tahu itu apa. Iya. Hanya orang-orang tertentu kali Bang, bukan semuanya. Nggak tahu Bang, orang Islam nggak ada yang tahu. Coba ya, surat Al-Kahfi ayat yang ke-9. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan dalam tanda kurung mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Saya tanya sama Abang, Bang. Iya. Rokim ini apa Bang? Rokim itu catatan. Dari mana Anda tahu ini catatan? Wah. Coba, orang-orang yang mendiami gua dan mempunyai catatan. Itu ayat kacang goreng ibaratnya Bang. Kalau bagi saya, tapi nggak tahu yang lain. Oke, sekarang saya tunjukkan ya Bang ya. Anda bilang catatan ya, baik. Nih ya. Saya tunjukkan. Ya, senang juga saya berdiskusi dengan Bang Adis ini, paham juga. Baik. Banyak yang saya tunjukkan dalil-dalilnya ya Bang ya. Perhatikan. Kita baca tafsirnya apa arti rokim itu. Bentar ya. Apakah pengertian rokim? Baik. Ini menurut salah satu tafsir rokim itu yaitu kitab. Yang di dalamnya tertulis nama-nama kisah-kisah mereka. Oke. Kitab ya. Kita lihat yang lain. Apa arti rokim? Ad-Dahak berkata, Kahfi adalah gua yang ada di lembah. Dan rokim adalah nama lembah itu. Coba, satu bilang nama kitab, satu bilang nama lembah. Mujahid berkata, Ar-Rokim adalah nama kitab yang diletakkan di dalam bangunan. Sebagian ulama berkata bahwa Rokim adalah lembah yang padanya terdapat gua. Ali bin Tolhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rokim adalah sebuah catatan. Said Jubair berkata Ar-Rokim adalah sebuah prasasti yang tertulis dalam sini dan seterusnya. Ini banyak Bang, ada yang bilang nama anjing, ada yang bilang nama kitab, ada yang bilang nama desa, ada yang bilang nama desa, nama lembah. Nih, Ar-Rokim merujuk kepada wazan fa'il yang maknanya adalah tertulis. Nih, terus dikatakan, sebagaimana dikatakan terhadap orang-orang yang terbunuh qatil dan orang-orang yang terluka disebut jarih. Hanya Allah lah yang mengetahui. Wallahualam bisawab. Nggak dipersulit sih Bang. Bukan, aja. Gini, yang saya maksud begini Bang. Gini, saya balikan dulu ya. Gini, saya tampilkan dulu wajah saya. Bang, kita udah lama ngobrol dalam bahasa Indonesia. Kalau kita ketemu satu kosakata, contoh, kita baca nih ya. Budi pergi ke pasar membeli kue. Ada nggak kita yang berdebat? Menurut Parminto, kue adalah jenis begini.
menurut ini kue adalah nih. Jadi kita semua tahu apa itu kue. Ketika kita menemukan sebuah kosakata, tidak ada orang Indonesia yang menurut pendapat si Anu, ini kata ini artinya ini, menurut si Fulan kata ini artinya ini. Pertanyaan saya begini, kenapa kalau bahasa itu memang betul-betul bahasa Arab, kosakata Arab, kenapa kok menurut si Udin artinya ini? Menurut si Fulan artinya nama anjing. Menurut itu menjadi satu indikasi bahwa kosakata itu sebenarnya tidak dimengerti apa artinya. Berarti nggak tahu tujuannya, Bang. Sebenarnya itu kan dikonfirmasi oleh ayat Quran yang gini. lain yang saya tunjukkan tadi. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang tidak seorang pun mengerti maknanya. Jadi kalau orang yang punya pemahaman kitab yang benar gini, Bang, ibaratnya kan cahaya. Orang yang ada cahaya, dia mau bahasa apa aja, dia akan ngerti arahnya. Oh ini, arahnya ke sini gitu, Bang. Mudahnya begitu. Tapi kalau dia berjalan dalam kegelapan, emang dia masih meraba-raba. Dikasih pemahaman seperti apapun, dia nanti pemahamannya akan beda-beda juga, akan lain-lain. Itu ke sana arahnya. Oke. Ngerti nggak? Kalau gini saja. Kalau begitu Anda akui nggak ada kosakata dalam Al-Quran yang tidak dimengerti oleh satupun orang Islam? Ya mungkin ada juga sih. Karena nggak semua orang mungkin memahaminya. Oke. Adakah orang yang mengerti arti Alif Lam Mim? Sebenarnya tahu. Tujuannya tahu. Oke. Adakah orang yang mengerti arti Alif Lam Mim? Kalau saya sendiri belum memahami, tapi pernah saya dijelaskan pengertian dari huruf-huruf itu, gitu. Mengarahnya itu sebenarnya kepada sebuah petunjuk. Apa Alif Lam Mim? Petunjuk apa yang didapatkan dari Alif Lam Mim? Ya maaf kalau saya di sini kan penontonnya hampir 30.000 ya, takut saya menyalahkan ini apa pemahaman gitu. Baiklah. Jadi gini Bang, coba Anda tahu nggak? Pasti orang Islam tahu bunyi ayat ini. Zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin. Pernah dengar ayat itu? Iya. Pernah dengar? Iya. Oke, apa artinya? Ya, inilah kitab, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Sekarang saya tanya, apa pengertian keraguan? Itu meyakinkan. Oke. Tidak ada Oke, ada kepastian, betul? Ya? Ada kepastian, betul? Ada kepastian. Oke. Contoh. Di manakah Budi hari ini? Nggak tahu. Entah dia lagi di pasar, entah lagi ada di rumah. Ketika tidak ada jawaban atau ada absentia di dalam pikiran, tidak tahu itu apa, maka itu adalah keraguan, betul? Kalau belum pasti kita memahami berarti keraguan, betul? Ya. Oke. Anda tahu Alif Lam Mim? Alif Lam Mim, yaitu tadi huruf. Ya, Anda tahu apa itu artinya? Ya. Kurang paham. Tidak tahu. Berarti Anda memiliki keraguan nggak? Maksudnya dari Alif Lam Mim itu? Coba, saya ulangi lagi ya. Saya berharap ada seorang muslim yang mau jujur. Saya ulangi. Quran mengklaim, Zalikal kitabu, inilah kitab. La roiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Oke. Al-Quran mengklaim tidak ada keraguan padanya. Sementara Anda memiliki keraguan padanya. Apa keraguan yang Anda miliki? Anda tidak tahu jawaban. Anda tidak tahu maksud yang dimaksudkan dalam Al-Quran tersebut. Contoh, Alif Lam Mim. Apa itu Alif Lam Mim? Anda tidak tahu. Tapi kan bukan Quran itu, Bang. Alif Lam Mim bukan Quran. Bukan, itu cuma kata aja. Kata yang ada dalam Quran. Jadi bukan Lalu Quran yang dimaksud Al-Quran? Secara utuh gitu. Jadi gini, yang namanya Quran itu kan pertama dia ada judul, terus ada pendahuluan, terus ada penutup. Oke, yang baik. Semua itu Oke, kalau Ali Imran ayat ke-7 itu Al-Quran bukan?
Ali Imran surat ayat Surat Ali Imran ayat yang ke-7 itu Al-Quran bukan? ke-7 ayat Al-Quran. Al-Quran. Ayat itu berkata, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Tahu mutasyabihat itu apa? Ya. Apa mutasyabihat? Ambigu Bang, itu sengaja nggak diterjemahkan. Makanya penerjemah Quran ini kadang-kadang juga kata-kata tertentu nggak diterjemahkan. Arti mutasyabihat adalah nggak jelas atau ambigu. Nah, tahu nggak pengertiannya Bang Edis? Ambigu, nggak jelas, keraguan-raguan, nggak ngerti kita itu apa. Pemahaman dari ayat itu larinya kemana gitu, intinya tahu nggak? Oke, gini aja dah, kita pelan-pelan dah. Yang ngomong itu siapa? Yang menyampaikan Nabi Muhammad. Iya, Muhammad kan disampaikan dari orang lain, betul nggak? Ya. Muhammad dapat dari mana? Dari wahyu. Dari wahyu. Siapa yang mengucapkan wahyu itu? Malaikat. Malaikat dapat dari mana? Dari Allah. Oke, jadi Allah berfirman, di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang ambigu, betul? Bukan ambigu, mutasyabihat kali. Mutasyabihat itu bahasa Arab, Bang. Ya, kita kasih lihat. Ya. Mutasyabihat adalah, saya balik dulu kamera saya ya. Ini kan nggak diterjemahkan ini mutasyabihat ini apa. Baik. Apakah arti mutasyabihat? Kita lihat ya. Bentar. Oke, sudah lihat ya? Mutasyabihat adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang samar, sulit dipahami. Hanya Allah yang mengetahui. Nah, di dalam surat Ali Imran tadi, saya tunjukkan ya, Ali Imran ayat yang ke-7. Nih. Ali Imran ayat yang ke-7. Nih. Perhatikan. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Yang ngomong bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mutasyabihat atau samar atau ambigu, siapa? Quran itu sendiri. Iya, siapa yang ngomong? Dari Allah. Nah, berarti Allah ngomentarin Al-Quran sendiri, betul nggak? Ya. Iya, Allah ngomentarin Al-Quran. Di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang ambigu. Sementara Allah yang sama berkata di dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Nih, saya tunjukkan. Yusuf ayat yang kedua. Perhatikan. Nih, di sini dikatakan apa? Nih. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu berupa Al-Quran dalam bahasa Arab. Agar kamu memahaminya. Tapi Allah besok ngomong lagi. Di dalam itu ada ayat-ayat yang kamu tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin Allah menurunkan ayat biar bisa dipahami, tetapi di detik yang sama Allah bilang di dalam itu ada ayat-ayat yang nggak bisa dipahami. Itu sama saja begini, Bang, sama saja begini. Kontradiksi ya. Itu sama-sama saja begini loh, begini. Oh ya. Ya. Saya kasih tulisan dalam bahasa, contoh saya ngomong sama, misalnya Anda orang Jawa misalnya, nggak ngerti bahasa Indonesia misalnya. Kamu saya kasih tulis dalam bahasa Jawa, supaya kamu bisa memahami. Tapi saya bilang, tapi di dalam ayat tersebut ada ayat-ayat yang nggak bisa kamu pahami. Jadi gini Bang,
ayat Allah itu kan ada yang tersirat, ada yang tersurat. Nah, itu yang perlu dipahami. Kalau yang tersurat mungkin bisa dibaca, tapi yang tersirat itu emang harus dipahami dengan pola pikir. Al-Quran yang tersurat nggak? Gimana? Yang dalam Al-Quran itu tersurat nggak? Ada tersurat ya. Oke. Alif Lam Mim tersurat? Tersurat. Oke. Tidak bisa dipahami? Kalau untuk saya belum. Coba Mungkin siapa kalau orang yang Islam ahli, yang paham Alif Lam Mim? Yang ahli bahasa mungkin ada kali. Nggak ada Bang Saya orang belum Islam yang paham Alif Lam Mim. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada berarti tidak ada satupun ayat yang mutasyabihat. Sedangkan Allah bilang, Allah sendiri sudah ngomong di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak seorang pun mengerti maknanya. Kalau ternyata semua ayat dalam Al-Quran dimengerti, berarti ayat ini malah jadi bohong. Ya, itu oke lah Bang, mungkin jangan dipaksakan jadi, lah ya, karena iya, Anda Bang Edis juga masih ragu, jadi jangan terlalu diekspos lah kayak gitu. Ya, jadi makanya saya bilang, sebenarnya kalau Anda ingin mencari kontradiksi dalam Al-Quran itu banyak. Banyak kontradiksinya. Itu hal-hal yang... Saya gini sih Bang, bahwa tafsirul ayat itu bil ayat wa tafsirul ayat bil huda. Jadi kalau kita memang mau menafsirkan ayat supaya benar-benar paham, itu kan kita harus memaknai dengan ayat yang lain. Kalau Bang Edi sudah mengatakan kontradiksi, itu nanti mematahkan Bang orang yang mau belajar Quran. Gimana? Oke. Baik, saya mau tanyalah yang sederhana, atau yang kayaknya dia mau yang bentuknya eksak-eksak aja. Contoh, dengan apa Allah menciptakan Isa? Isa? Menurut Al-Quran? Ya, kalau secara global ciptaan manusia itu kan dari tanah. Ya, dengan berfirman? Ada, emang ada. Oke, Allah menciptakan Adam dengan berfirman atau dengan membentuk sebuah dari tanah? Pokoknya ada catatannya sih dalam Al-Quran, sebagai petunjuknya ada. Menurut Al-Quran, Allah menciptakan Adam dengan berfirman, jadilah, lalu jadi. Ternyata di dalam Al-Quran, Allah tidak menciptakan Adam dengan cara yang demikian. Oh iya, gimana Bang? Menarik ini, gimana coba? Menurut Al-Quran, Allah itu meniupkan ruhnya, sehingga dia menjadi hidup. Tapi menurut Al-Quran katanya nggak seperti itu. Diciptakan, jadilah maka jadi. Itu sudah salah satu pertentangan dalam Quran. Kasih contoh nih. Kenapa bisa begitu? Itu menunjuk satu objek yang sama atau beda? Sebentar. Saya tunjukkan ayatnya dalam Quran ya. Bagaimana proses penciptaan Adam menurut Al-Quran. Perhatikan ya. Saya balikan. Itu ada di dalam Quran surat. Nih. Sorry agak buram nih. Kelihatan ya Bang ya? Ya, coba bacain aja. Surat As-Sod ayat yang ke-72. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan sujud kepadanya. Ini penciptaan Adam, Bang. Iya. Jadi setelah Adam itu dibentuk, kemudian ditiupkan ruhnya Allah itu, lalu disuruh sujud semua kepada Adam itu. Ya kan? Jadi ini ajaran penyembahan manusia nih dalam Quran. Kalau Bang Edis tahu nggak ruh itu apa? Kita jangan bahas yang ruh dulu Bang. Kita bukan itu pokok bahasan kita. Yang kita bahas di sini nih ya, ini dikuatkan lagi oleh hadis nih. Setelah Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam, hingga ketika ruh itu sampai di kepalanya, Adam pun bersin dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu jadi contoh yang baik itu, alhamdulillah. Nah, artinya penciptaan Adam bukan dengan cara jadilah maka jadi, betul?
Ya, boleh. Tapi menurut ayat Quran yang lain, saya tunjukkan. Semisal penciptaan Adam nih. Bentar ya. Saya tunjukkan ayatnya. Itu ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-59. Apa dikatakan di sini? Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah ialah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan dari Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman, jadilah. Maka jadilah dia manusia. Gak ada jadilah dia manusia menurut ayat Quran yang lain. Menurut Quran ayat yang lain, bukan jadilah engkau manusia, enggak. Tapi ditiupkan ruh. Tapi menurut di sini, jadilah, maka jadi. Ini yang mana yang benar? Yang benar itu yang bisa memahami, Bang Edis. Kalau nggak bisa memahami, ya kontradiksi. Ya, jadi gini, konsep ruh di situ kan, konsep dia meniupkan sebuah ajaran untuk diyakini oleh Nabi Adam dan keturunannya. Nah, konsep kejadian manusianya itu digambarkan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Mulailah mengarang bebas. Gitu. Oke lah Bang, kita undang dulu muslim yang lain ya. Siap, makasih Bang. Oke, sama-sama Bang Partino, sama-sama. Ya, saya ya. Halo. Sulit kita teman-teman cari muslim yang ngerti agama Islam itu sulit. Sulit setengah mati teman-teman, sulit. Oke, sebelum kita lanjutkan teman-teman, ini sudah berapa jam teman-teman? Sudah 3 jam lewat ternyata teman-teman. Bagaimana nih teman-teman? Mau lanjut? Sudah jam 11 malam lewat, apalagi yang Indonesia Tengah, Indonesia Timur ya sudah lanjut malam. Teman-teman sekali lagi ya, ini kayaknya kita rehat dulu lah ya. Ini fisik saya yang gak kuat nih teman-teman. Tadi siang saya sudah siaran selama kurang lebih 2 jam, 3 jam. Sekarang juga kita sudah siaran 3 jam. 3 tambah 3, 6 jam. Bayangin teman-teman, 6 jam kita sehari siaran ya. Coba teman-teman, untung nggak disuruh sholat 50 kali sehari. Bayangin, kalau waktu kalian dipakai untuk kerja 8 jam. Istirahat 8 jam, suruh sholat 50 kali sehari sama Allah. Untung Musa suruh nawar, kalau enggak umat muslim sholat 50 kali sehari. Habis megang cangkul, sholat dulu. Datang lagi baru mau nyendok mulut ke mulutnya, sholat lagi. Itulah cerita-cerita dalam agama Islam itu. Allah nyuruh sholat 50 kali sehari, nggak tahu Allah itu habis makan apa dia. Gitu. Bagaimana mungkin dia suruh sholat 50 kali sehari? Aduh. Apakah dia waktu itu sedang serius atau bercanda sama Muhammad? Itu pertanyaan yang bagus itu ditanyakan kepada muslim ya. Tapi teman-teman kita rehat dulu ya. Udah capek juga saya teman-teman. Rehat ya. Gimana teman-teman? Masih mau lanjut? Istirahat ya. Iya, istirahat lah ya, istirahat tuh. Yang mau lanjut itu. Nih, yang mau lanjut saya kasih dulu kalian iklan nih. Kepada yang ngomong lanjut nih. Teman-teman, nih. Di sini kita ada program pendirian rumah apologet. Jadi kepada teman-teman yang Kristen, nih. Teman-teman bisa tangkap layar, terutama yang ngomong-ngomong lanjut itu. Ngomong lanjut aja terus. Lanjut bang. Kalian saya kasih dulu itu durung-durung dulu kalian itu biar tahu. Nah. Teman-teman kita ada program ya, Teman-teman kita detik ini saya Edis TV itu belum ada tempat untuk berapologetnya teman-teman. Ya, kita pengen punya tempatnya. Ya.
yang murah-murah aja di sini teman-teman. Di sini itu harga tempat itu mahal sekali, tapi kita cari yang murah-murah saja teman-teman. Murah aja di sini teman-teman. Di sini itu harga tempat itu mahal sekali, tapi kita cari yang murah-murah saja teman-teman. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya mau mensupport Edis TV, teman-teman bisa support di situ ya. Kalau ketika ada berkat berlebih bisa support di situ. Ya itu saja ya teman-teman ya. Saya rehat dulu karena saya juga capek teman-teman ya. Lelah juga. Lagu yang menguatkan. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, itu kan teman-teman kan? Ya kan? Saya rasa itu saja dulu teman-teman ya. Siaran malam hari ini. Besok lagi kita lanjutkan kembali. Ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau mensupport pendirian Rumah Apologet. Teman-teman bisa support di situ. Semoga seperti yang saya katakan tadi, akhir tahun ini sudah terkumpul dananya. Dan kepada teman-teman yang nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan juga sama ya, teman-teman bisa di situ. Zelle juga ada bagi teman-teman yang di US, bisa tuh. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Langsung hilang 10.000 orang. Jadi 30.000 orang, 10.000 orang langsung hilang. Kalau dikasih durung-durung lari. Bagaimana cara mengusir orang? Berilah dia durung-durung. Nah, oke, saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita.